Jadi buat ini yang perlu untuk menahan diri ya, untuk nggak mengumbar sikap kita atas masa perpolitikan ini. Itu boleh nggak sih kita komentar atau kita nge-like atau kita nge-share misalnya? Jangan-jangan takutnya selama ini kita salah kan ya? Kan mungkin menggunakan negara untuk mendukung pasangan calon atau kira-kira implementasi ini seperti apa sih di BIG? Halo Sobat Geo, perkenalkan saya Hafiz. Dan saya Tasya. Hari ini kita mau ngapain sih, Fis? Ini pertama kalinya kita mau ngobrolin tentang ASN. Oh iya, Betul. Kita kedatangan narasumber ya hari ini ya? Betul. Siapa aja, Fis, narasumber hari ini? Yang pertama, saya kenalin sedikit. Ada Mbak Sasti. halo semua, saya Sasti Wisandini, saya analis SDM aparatur muda di Biro PSDMO di Badan Informasi Geospasial. Nggak cuma satu narasumber loh, Fis. Ada satu lagi. Yang kedua adalah Mas Aditya Bagaswara. Hai semua, saya Aditya Bagaswara, biasa dipanggil Aditya. Saya juga analis SDM aparatur muda di Biro PSDMO BIG. Mas Sasti, Mas Adit, apa kabar? Ya baik, terima kasih. Lagi sibuk nih kelihatannya. Alhamdulillah, selalu ada kesibukannya. Iya, soalnya kita juga sebagai ASN lagi sibuk-sibuknya. Sibuk apa emang? Lagi ramai banget nih isu soal pilkada. Oh iya, bener. Bentar lagi ya, Fis ya. Iya. Tanggal berapa, tahu nggak? Tanggal berapa sih, Fis? 27 November 2024, pilkada serentak. Iya. Nah, ini berkaitan banget sama topik pembahasan hari ini. Menarik banget loh topik hari ini, yaitu berkaitan dengan loyalitas ASN. Oh iya, karena kan kita ASN suka bingung ya, disuruh netral, tapi juga boleh milih. Iya, benar banget. Nah, jadi mungkin kita tanya-tanya aja sama narasumber kita ya. Iya. Jadi sebenarnya, mungkin dari Mbak Sasi dulu kali ya. Sebenarnya gimana sih Mbak posisi ASN ketika pemilu atau ketika pilkada? Ya memang sebenarnya kita kan sebagai PNS dan P3K itu kan disebut sebagai satu pegawai ASN ya. Dan kita juga kan terikat sama aturan-aturan tentang ASN, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, jadi ASN itu, pegawai ASN itu harus bebas dari intervensi dan pengaruh dari semua golongan, juga partai politik. Selain itu juga di Peraturan Pemerintah yang Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS gitu atau juga ASN juga ditegaskan bahwa ada hukuman disiplin di dalamnya. Jadi bagi ASN yang terlibat memberi dukungan, adanya keberpihakan atau merugikan salah satu pasangan calon pemilu kada, dan memang sebelumnya kan juga kita ramai nih pilpres gitu. Iya, pilpres. Ya, itu dianggapnya sebagai melanggar netralitas. Tetapi tadi juga disampaikan dengan netral, terus kita boleh milih apa enggak gitu. Nah, ini kan sebagai hak warga negara juga ya, kita harus memilih juga gitu. Jadi ya karena itu kan juga termasuk hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, hanya saja kita harus menjaga serta menghindari sikap-sikap yang menunjukkan keberpihakan, apalagi di zaman media sosial seperti sekarang ini gitu. Jadi ya seperti itu ya sebenarnya. Di nilai-nilai dasar ASN ini kan juga ada nih yang berakhlak berakhlak. Iya. Berakhlak itu kan ada singkatannya dari berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, terus adaptif, dan kompeten juga kolaboratif. Nah, nilai-nilai itulah yang harus ditanamkan oleh seluruh ASN, juga bagaimana kita mengimplementasikan ke tugas-tugas kita sebagai ASN. Jadi sebenarnya di Undang-Undang ASN juga tertulis juga fungsi ASN itu apa aja. Fungsi itu kita sebagai pelayan publik, juga perekat pemersatu bangsa. Nah, tadi kan Mbak Sasti kan udah mention implementasi nih. Kira-kira implementasi ini seperti apa sih di BIG, Mbak? Kalau implementasinya sebenarnya di BIG juga kan udah punya aturannya, aturan tentang nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku pegawai. Nah, pegawai di sini tuh bukan hanya ASN kita mengatur. Di sini ada pegawai seperti driver, petugas kebersihan, kemudian yang memang
dalam di lingkungan di BIG. Nah, aturan itu kebetulan kami juga baru disahkan nih, aturan keputusan Kepala BIG nomor 163 tahun 2024, yaitu kita breakdown dari nilai ASN berakhlak itu. Jadi di mana kita diatur dengan kewajiban dan kelarangan sebagai pegawai BIG untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari di BIG seperti itu. Menarik ya. Jadi ternyata tetap wajib milih tapi harus netral. Nah, Tas, kita ini kan ASN tapi kan kita juga Gen Z ya. Iya. Kita pasti main medsos dong. Benar sekali. Kita main Instagram, kita main Twitter. Tapi kadang kita suka bingung nih. Iya. Kalau misalnya ada postingan partai politik atau aktor politik atau pejabat politik, itu boleh nggak sih kita komentar atau kita nge-like atau kita nge-share misalnya? Iya. Jangan-jangan takutnya selama ini kita salah kan ya? Iya. Mungkin kita tanya langsung aja sama yang emang udah jagonya lah ya. Kira-kira apa sih? Boleh nggak sih kita nge-like, komen gitu ke postingan-postingan politik gitu? Gimana ya? Jadi kita tuh harus paham nih batasan-batasan kita sebagai ASN, dan saya review lagi gitu. Sebenarnya yang dimaksud merujuk pada aturan-aturan soal ASN, yang dimaksud netralitas itu kan adalah tidak memberikan dukungan kepada calon peserta pemilu kada dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan, kemudian terhadap pasangan calon, baik itu sebelum, selama, ataupun sesudah masa kampanye. Dan itu meliputi seperti pertemuan, kemudian ajakan, himbauan, seruan, bahkan mungkin menggunakan fasilitas negara untuk mendukung pasangan calon atau merugikan pasangan calon lain. Nah, itulah yang dianggap tidak netral seperti itu. Jadi atau juga mungkin terang-terangan nih terlibat terhadap parpol gitu, menjadi peserta parpol. Nah, itu udah nggak boleh banget gitu. Jadi ya memang itulah kita sebagai ASN juga harus memilah atau bijak apa saja sih pendapat yang perlu kita sampaikan atau likes ya, seperti komen-komen apa yang bisa perlu kita likes atau komentar yang baik seperti apa, asal jangan sampai publik berasumsi kalau kita tuh benar-benar menunjukkan keberpihakan gitu. Iya. Jadi ya memang harus dipilah secara bijak, jadi ASN harus hati-hati seperti itu. Mas Adit ada tambahan nggak, Mas? Mungkin izin menambahkan ya, dari keterangan Mbak Sasti ini udah lengkap banget. Karena dia memang ahlinya di bidang kode etik dan perilaku. Bahwa sebenarnya kalau mengenai aturan-aturan mengenai disiplin dan kode etik tadi yang seperti yang sudah disebutkan Mbak Sasti tadi, memang itu menjadi rambu-rambu ya bagi ASN khususnya dalam bekerja dan berperilaku. Jadi khususnya dalam topik ini adalah aturan tersebut dibuat memang untuk membentengi ASN agar tetap bekerja dan berperilaku netral. Jadi bukan atas kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, golongannya, atau bahkan berafiliasi untuk kepentingan politik tertentu gitu ya. Jadi sebenarnya karena konsep ASN ini sebenarnya merupakan alat ya, alat kelengkapan negara. Jadi ASN sebagai alat kelengkapan negara ini kan menjalankan roda pemerintahan ya. Siapapun pejabatnya, siapapun rezimnya, ASN tetap menjadi alat untuk menjalankan roda pemerintahan, sehingga kepentingannya itu sebagai seorang ASN itu sebenarnya cuma satu tuh, dan itu besar dan mulia ya. Jadi sebenarnya ASN itu tujuannya cuma satu, yaitu merumuskan langkah-langkah strategis dan juga upaya-upaya yang kreatif secara profesional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis, dan juga bermartabat. Dan jangan lupa bahwa sebenarnya ASN ini juga berperan sebagai pemersatu dan perekat bangsa ya. Jadi konsep nilai netralitas ini perlu ditanamkan menjadi dasar yang kuat untuk seorang ASN. Begitu, Fis. Udah paham lah ya sekarang ya. Udah paham lah ya. Boleh tapi hati-hati, Hati-hati. menunjukkan dukungan. Iya.
Oke. Nah, sekarang ini kan kita lagi buka rekrutmen CPNS ya sama P3K ya, Mas Adit ya. Iya. Nah, mungkin aku mau bertanya nih ke Mas Adit, untuk rekrutmen ASN BG ini kan Mas Adit sebagai ketuanya lah Siap. yang menanggung. Alhamdulillah. Nah, Mas, ada penyaringan tertentu nggak sih, Mas, di rekrutmen ASN ini untuk agar kita tuh benar-benar mendapatkan pegawai yang memiliki nilai berakhlak itu gitu? Oke. Jadi terlebih dahulu ya, jadi sebenarnya dalam suatu pengadaan SDM, dalam hal ini ada pengadaan ASN ya, diibaratkan sebagai sebuah pintu gerbang yang besar gitu ya, yang akan memasuki suatu rumah atau suatu lingkungan tertentu. Nah, apa namanya? Jadi pelamar-pelamar ini kan kita ibaratkan sebagai apa namanya, orang asing gitu ya, yang akan memasuki suatu lingkungan. Dalam hal ini kan ya kalau di kita lingkungan pemerintahan ya, atau organisasi pemerintahan. Dan bagi kita yang di internal itu, apa yang mesti kita lakukan untuk orang asing yang akan memasukin itu, memasuki wilayah kita gitu ya, atau organisasi kita. Nah, tentu kita harus mengenali dulu, kita harus men-screening dulu. Siapa sih orang-orang yang cocok untuk masuk di lingkungan kita gitu ya? Siapa dianya, terus kemudian nilai-nilai apa yang dia bawa, yang dia miliki ya, yang dia bawa untuk ke organisasi kita. Sesuai nggak kompetensi dia terhadap apa yang kita butuhkan di organisasi ini. Kemudian sampai pada tahap sesuai nggak nilai-nilai apa yang dia bawa dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh organisasi. Dalam hal ini pemerintah kita punya nilai-nilai berakhlak tadi ya. Jadi kesesuaian ini yang harus kita screening agar apa yang pelamar-pelamar atau kandidat yang masuk itu cocok nilai-nilai dengan nilai-nilai pemerintahan. Tentu kalau teman-teman perhatikan itu dalam setiap pengadaan ASN itu serangkaian tes pasti akan dilakukan tuh, dan itu apa namanya, selalu dilakukan berulang-ulang. Tujuannya adalah untuk menseleksi secara tepat tuh, sampai rinci terkecil tuh, sehingga nilai-nilai yang dia bawa itu sesuai dengan nilai-nilai berakhlak yang dimiliki oleh pemerintah itu. Seleksinya apa aja sih, Mas, untuk melihat gitu, untuk melihat pelamar ini tuh punya nilai berakhlaknya gitu? Oke. Jadi banyak ya Bu ya. Seleksinya tuh ya panjang sekali sebenarnya, karena ASN ini kan akan menjadi bagian dari pemerintahan sebagai abdi negara, sebagai orang atau personel yang mewakili pemerintah. Karena kalau kita menunjuk orang ASN, ya dia itu bagian dari pemerintah, dia pemerintah, itu kan ya. Jadi serangkaian proses seleksi ini kita harus lakukan secara hati-hati dari awal sampai akhir, itu untuk meyakinkan dan memastikan pelamar itu adalah pelamar yang cocok dengan nilai-nilai berakhlak di pemerintahan itu. Jadi misalnya nih dari awal ya kita bahas, misalnya dalam seleksi berkas tuh kita kan pelamar melamar mensubmit berkas lamarannya ke sistem ya, ke sistem rekrutmen. Nah, kita bisa tahu tuh dari berkas yang dia lamar itu, kita bisa tahu latar belakangnya apa, riwayat pendidikannya apa, riwayat dia berorganisasinya apa, kemudian dari data-data itu kita bisa analisis tuh, kita bisa cari tahu lebih dari berkas yang dia miliki. Kita nggak hanya menilai dari berkas yang dia input, tapi kita juga nyari informasi yang lain selain yang dia input, sehingga kita bisa tahu lebih detail tentang dia gitu ya. Itu dari berkas administrasinya. Kemudian ada juga kita minta untuk membuat surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini salah satunya adalah berisi bahwa pelamar tidak berafiliasi atau tidak terlibat politik praktis. Ini penting sekali buat dalam surat pernyataan. Misalnya lalu yang lain menyatakan bersedia untuk mengabdi di instansi pemerintah minimal berapa tahun gitu ya, sekian tahun. Ini kebijakan tertentu dari pemerintah. Ini juga untuk menilai seberapa loyal dia di pemerintahan, dan tidak diberhentikan karena kasus pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap dan lain-lain sebagainya. Itu sebenarnya untuk memastikan sih, untuk kita memastikan dalam surat pernyataan yang dia bikin, yang ditandatangani di atas materai ya. Tentu yang tanda tangan di atas materai itu kan mempunyai kekuatan hukum ya. Jadi memiliki konsekuensi hukum apabila pernyataannya itu bertentangan dengan apa yang dia tuliskan. Nah, itu sebenarnya untuk memastikan bahwa dia yang bersangkutan itu benar-benar merupakan kandidat
yang netral, yang tidak memiliki kasus hukum dan loyal gitu ya, dan loyal. Dan lalu pada tahap selanjutnya pada seleksi kompetensi dasar, ini masih panjang ya. Ini baru berkas tadi tuh, baru berkas tuh. Kemudian nanti lanjut tuh setelah seleksi berkas ada seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar itu nanti kita akan menguji peserta melalui serangkaian soal-soal. Di antaranya ada 2 ujian soal wawasan kebangsaan dan tes karakteristik pribadi itu. Nah, di soal wawasan kebangsaan ini kita di soal-soalnya itu untuk melihat atau menilai nasionalismenya, kemudian bagaimana integritasnya, kemudian lagi tadi menilai bagaimana dia netralitasnya, tentu dari jawaban-jawaban yang dia pilih dari soal-soal itu ya. Kemudian dari tes karakteristik pribadi kita bisa menguji nilai-nilai pribadinya dia. Dari soal-soal tadi ya, kita bisa menilai kan dari soal tes karakter pribadi ini kan tidak ada jawaban yang betul atau salah, tapi dari jawaban-jawaban itu ada poin-poin khusus tuh yang akan mengerucut pada kesimpulan dia ada di nilai-nilai yang mana. Nah gitu ya. Kemudian setelah ada tes itu, kemudian kita menggunakan psikotes ya Bu ya? Psikotes. Psikotes ini juga penting karena kita didampingi oleh ahli atau psikolog ya, dari ahli yang profesional, sehingga kita bisa merequest apakah lebih dalam ya bagi para kandidat, apakah nilai-nilai yang dimiliki oleh pribadi kandidat itu sesuai dengan nilai-nilai berakhlak kita gitu ya. Jadi nanti hasil keluaran dari psikolog itu kita bisa tahu lebih detail tuh. Ini sebenarnya kandidat ini cocok nggak, punya perilaku menyimpang dari nilai-nilai berakhlak nggak gitu ya. Jadi kemudian dari psikolog itu masih ada lagi. Masih ada lagi. Ada lagi tahapan wawancara. Nah, di wawancara ini jadi seperti saya tadi sebutkan berulang ya di awal ya. Jadi tesnya itu berulang-ulang terus untuk memastikan itu tadi ya. Di wawancara itu nanti kita juga mengkonfirmasi dari hasil-hasil tes di atas, karena wawancara itu tatap muka ya, kita bisa nilai dari sikap perilakunya dia, dari cara dia menjawab, terus menggali informasi dari jawaban-jawaban dia, dan itu lebih detail lagi nanti di wawancara. Tentu nanti kan wawancara ada wawancara teknis dan wawancara SDM. Nah, nanti kita yang dari SDM itu akan menggali nilai-nilai pribadinya dia itu, apakah dia loyal, netral, dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita sampaikan melalui dalam tahapan rekrutmen. Jadi rekrutmen ini sangat krusial ya, karena ada orang baru, orang asing itu tadi, yang kita harus memastikan mereka mempunyai nilai-nilai berakhlak yang sesuai gitu, yang kita butuhkan gitu Mbak. Ada yang tambahkan Bu? Udah, wow itu udah panjang sekali ya. Begitu Chris. Jadi ada panjang banget ya. Jadi nggak bisa cuma pakai zodiak doang tuh. Oh nggak bisa. Dengan tanggal ya. Tapi kalau Gemini pasti langsung dicoret ya tadi. Saya Gemini. Kelewatan satu katanya. Tapi dari sekian banyak proses panjang tadi ya, penasaran juga, tapi ada nggak ya kasus tentang netralitas di BIG? Karena kan proses udah panjang tuh, tapi kan namanya manusia, mungkin ya kita kan berubah, dinamis seterusnya gitu. Ada nggak sih kasus netralitas ASN kalau di BIG? Kalau netralitas sebenarnya di BIG ini kan terkait netralitas pada pemilu kada ini kan sebenarnya tidak terlalu terlihat ekstrim ya gitu. Kalau di BIG sendiri ini kan BIG itu kan instansi pusat ya, instansi pusat yang memang teknis gitu, dan pimpinannya kita tuh kan tidak dipilih berdasarkan parpol atau yang tidak dipilih langsung dari presiden ya, walaupun memang dipilih tetapi kami menjalankan seleksi pimpinan tinggi seperti menggunakan seleksi terbuka yang memang pimpinan kita tuh juga memang sudah ahlinya pada teknis di bidang pemetaan seperti itu. Jadi memang tidak terlalu terlibat dengan tidak berafiliasi dengan partai politik. Walaupun memang sebenarnya terkait partai politik itu sendiri ada di badan lain gitu, BNPT misalnya, dia juga kan punya data-data pegawai ASN yang memang mana nih
walaupun kita tidak memunculkan, tetapi mereka juga punya tersendiri lah gitu. Jadi itu juga harus hati-hati nih rekan-rekan ASN, walaupun tidak terlihat atau apa, tetapi pasti akan teridentifikasi seperti itu. Nah, terkait netralitas pada Pilpres kemarin atau pada pemilu kada ke depan, memang di BEG lebih aman lah ya, terlihat lebih aman karena ya itu tadi, dan tetapi kita juga tetap harus menghimbau kepada teman-teman semua pegawai, apalagi sekarang era media sosial gitu, dimana masing-masing akan menunjukkan pilihannya dia. Ya, itu jangan sampai kita juga menggiring opini untuk orang-orang atau publik yang lain untuk memilih ke pasangan calon tertentu gitu. Jadi ya tetap harus hati-hati bahwa memang pegawai, dan terutama pegawai yang memang terbukti tidak netral, yang tadi sudah saya jelaskan terkait netralitas apa aja gitu, itu juga akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat gitu, yang sampai akhirnya bisa diberhentikan tidak hormat sebagai ASN gitu. Jadi tetap harus berhati-hati dan tetap harus bijak seperti itu. Nah, kalau di rekrutmen itu sendiri kan Mbak Sasti dan Mas Ali kan udah melewati banyak rekrutmen nih dari tahun ke tahun ya. Udah berapa tahun di GIG? Aduh, udah berapa angkatan yang ini kan? Masih gengsi ya. Masih gengsi kita. Maksa. Nah, dari tahun ke tahun nih, di rekrutmen ASN BG itu ada hal menarik nggak sih yang bisa diceritakan gitu? Sebenarnya ada ya, yang pas pegawai ngirim email ya ke kami gitu. Kalau saya ketika saya search ID KTP-nya dia gitu, ternyata menjadi anggota partai politik. Padahal dia tuh nggak pernah. Dia bilang saya nggak pernah ikut partai politik gitu. Jadi kan kita juga gimana ya? Tapi kan kita juga paham gitu, karena kasus-kasus soal data penduduk itu kan kemarin sempat bocor juga kan. Jadi ya selama mereka mengisi surat pernyataan seperti itu ya diharapkannya sih ya itu sebagai jaminan buat kita ya. Jaminan kalau dia memang nggak berafiliasi dengan kepentingan politik itu ya, politik itu. Itu sih. Dan itu kan juga jaminan itu apabila itu nanti bertentangan dengan pernyataan dia, kan dia bisa diberhentikan juga. Jadi itulah gunanya surat pernyataan di atas materai tadi. Buat pegangan. Iya, buat pegangan kita juga. Sebenarnya tiap rekrutmen tuh beda-beda ya, kasusnya tuh unik-unik ya. Tapi ada juga yang polanya sama, ada yang memalsukan ijazah, ada juga yang mengupload itu ijazahnya bukan ijazah dia, atau scanan ijazah tapi beda bukan punya dia sebenarnya, tapi diedit, itu juga ada. Terus ada juga yang yang ketentuan mengabdi 10 tahun misalkan, diedit karena dia mungkin nggak mau 10 tahun, diedit jadi 2 tahun atau bahkan dihilangkan, itu juga ada juga. Jadi kan sebenarnya ini juga ya bertentangan juga dengan prinsip berakhlak juga, terutama yang integritas dan lain-lain. Dan ada juga yang memanipulasi data lamaran, itu juga ada. Tahun kelahiran, nama, nik juga pernah kita temukan juga. Dan karena kita harus berhati-hati saat rekrutmen, kita tentu harus mengecek satu-satu tuh. Dan itu pasti ketahuan biasanya ya, Bu. Biasanya pasti kita ketahuan karena kita kan ada banyak tim di situ, dan karena prinsip kehati-hatian kita itu, kita harus memastikan bahwa ini pelamar yang benar-benar jujur, yang menyampaikan berkas lamarannya secara asli dan memang milik dia gitu. Kita memang research kemana-mana tuh. Baik kita kan ada ratusan pelamar ya, kita search satu-satu. 1000 lamaran yang terakhir itu. Jadi kita memang harus berhati-hati di situ, karena ASN ini kan akan jadi bagian dari pemerintah selama-lamanya, selama dia sampai pensiun ya, sampai pensiun. Jadi kita harus berhati-hati pada saat rekrutmen. Begitu. Menarik sekali. Sebenarnya ya, kita masih punya 720 pertanyaan. Semua penonton pasti bertanya-tanya nih. Cuma
waktu itu terbatas, jadi mungkin kita persingkat sedikit dah. Iya. Sebelum kita tutup nih, Mas, Mbak, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman ASN BIJ, atau mungkin kalau ada orang luar yang nonton juga, supaya menjaga loyalitas dan netralitas ASN di tahun pemilu kayak sekarang? Kalau dari saya ya, memang pada situasi belakang ini kan, bahkan pilpres kan yang kita sudah lewati ya, sekarang kan juga pastinya sebagai warga negara kita dihadapkan pada kondisi di mana ada saatnya kita ingin menunjukkan keberpihakan kita gitu ya, pada pasangan calon, pada pilpres atau yang kemarin atau pemilu kada, karena kan memang merasa pilihan kita itu sudah yang paling baik. Kemudian ya ini sebenarnya ini sah-sah saja, toh namanya juga manusia kan pasti punya kecondongan terhadap pilihan dia gitu. Tetapi kita sebagai ASN kita juga diwajibkan untuk netral, makanya kita harus tahu batasan-batasan. Tadi sudah saya jelaskan aturan netralitas itu, yang dianggap sebagai netralitas itu seperti apa, tidak menunjukkan keberpihakan yang memang misalnya tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan yang memang kita mau gitu, atau keberpihakan kita, dan harus bijak memilih pendapat mana yang perlu kita publish, dan bersosialisasi dengan media sosial gitu, kita juga harus bijak gitu. Jadi ya, dan sebenarnya kita juga harus tahu hal-hal yang tidak boleh dilakukan adalah memaksakan pendapat orang lain. Tidak boleh memaksakan pendapat atau menguntungkan atau merugikan pasangan calon gitu. Jadi kita sebagai ASN harus tahu batasannya, tahu aturannya, dan harus tahu bagaimana menerapkannya, karena kita sendiri sebagai pegawai publik gitu. Itu dari saya. Mas Ade? Ya, sebenarnya kalau dari saya sih nggak ini ya, sederhana aja ya sebenarnya. Karena sekarang kan banyak yang pengen menunjukkan keberpihakan dia ya kan, melalui media sosial kan gampang banget itu, kita pengen posting apa menunjukkan ini aku setuju dengan kandidat ini, setuju dengan calon ini gitu kan ya. Jadi gampang banget kita pengen menunjukkan itu. Sebenarnya sebagai seorang ASN itu buat saya itu gampang dalam menyikapi dalam masa perpolitikan ini. Sebagai ASN itu walaupun nanti dalam pelaksanaannya membutuhkan prinsip yang kuat ya, dan konsistensi ya, karena ini agak sulit nih. Tapi sebenarnya sederhana. Yang satu sebenarnya kita sebagai ASN itu harus tetap kalem dan silent gitu ya, dalam arti tidak mengumbar keberpihakan tadi ya. Jadi memang sebagai warga negara, ASN itu juga memiliki hak ya untuk berpihak atau memilih satu calon tertentu, tapi harus tetap diam dan tidak mengumbar keberpihakannya tadi. Jadi soalnya ASN itu harus ingat fungsi dan perannya itu. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ASN itu sebagai roda penggerak ya. Kalau misalnya roda penggeraknya aja memiliki atau akan mengarah pada arah yang berbeda-beda, nah tentu itu akan jadi pandangan yang nggak baik ya bagi pemerintahan. Karena roda penggeraknya aja dia lari ke sana, lari ke sini gitu ya, mau jalan kemana gitu ya. Padahal pejabatnya aja jadi sebagai seorang roda penggerak ya, kita ngikutin aja siapapun rezimnya, siapapun pemerintahnya nanti gitu ya, kita ngikutin aja pemerintahan. Dan dalam masa perpolitikan ini kan banyak arah ya, banyak tujuan, visi misi calon kan beda-beda ya. Kita sebagai ASN ya tetap kalem aja, diem aja udah, walaupun pada saat pemilihan kita udah punya sikap gitu ya, kita memilih siapa, tapi jangan kita tunjukkan ke khalayak umum. Dan ini yang penting juga bahwa ASN ini kan juga perannya sebagai perekat dan pemersatu bangsa ya. Jika ASN-nya sendiri aja terpecah belah, ya gitu tadi ya, ada calon satu, calon dua, satu memihak sini, satu memihak situ, kan jadi pandangannya jadi ASN itu kok terpecah-pecah gitu ya, padahal kan perannya sebagai pemersatu bangsa nih. Jadi ya itu nggak bagus sih sebenarnya. Jadi sebagai ASN kita udahlah kalem aja, diem. Kalau kita mau diskusi ya internal aja lah, nggak usah diumbar keluar gitulah ya. Jadi buat ini yang perlu untuk menahan diri ya, untuk nggak mengumbar sikap kita atas masa perpolitikan ini. Itu sih. Narasumber hari ini luar biasa banget ya. Luar biasa. Ini cukup jelas ya pembahasannya. Jelas sekali ya.
Nah, Sobat Geo, pembahasan hari ini menarik sekali, bukan? Kita harus berterima kasih nih ke narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ke Mas Adi dan Mbak Sasti. Terima kasih ya Mas Adi dan Sama-sama, Mbak Sasti. ya. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya Hafiz. Dan saya Tasya. Kita undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.